Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Falas Sofi Rahmadani, Innur Farida, dan saya Muhammad Rafi Batullah. Di sini kami akan menjelaskan tentang politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Ada 4 poin di dalam presentasi kali ini atau materi kali ini, yaitu yang pertama, politik dalam perspektif Islam, yang kedua, NKRI sebagai konsensus bangsa, yang ketiga, cinta tanah air menurut Islam, dan yang keempat, konsensus kebangsaan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan politik dalam perspektif Islam. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota. Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang bermaksud mengatur kehidupan masyarakat, terkandung unsur kekuasaan untuk membuat hukum dan menegakkannya dalam kehidupan masyarakat. Saat politik dihubungkan dengan Islam, terdapat 3 istilah yang berkembang dari dulu hingga sekarang. Pertama, politik yang Islami atau al-siyah, al-islamiyah, baik dan ideal karena tujuan Islami. Kedua, politiknya orang Islam atau siyatul muslimin, bisa sakral, bisa pula kotor. Ketiga, Islam yang politisasi atau Islam al-muyas atau Islam dijadikan casing politik. Tujuan berpolitik itu ada 2, yaitu non-material yang merupakan pembentukan kekuasaan demi memperjuangkan nilai yang diyakini suatu sistem kepemimpinan, dan material yang berarti berpolitik untuk mendapatkan keuntungan. Di dalam politik dalam perspektif Islam terdapat yang pertama 3 paradigma hubungan Islam dan negara. Pertama, integrasi, yaitu aliran yang berpendirian pada Islam bukanlah semata-mata agama yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan sebagaimana dalam pengertian Barat, tetapi Islam adalah suatu agama sempurna dan lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Kedua, paradigma simbolis mutualisme adalah aliran yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Ketiga, paradigma sekularistik, yaitu aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Dari 3 pandangan tersebut, paradigma simbiotik mutualisme mayoritas diikuti oleh kalangan Sunni moderat, antara lain mengikuti teori dan mazhab politik Al-Mawardi dan Al-Ghazali. Konsep politik sendiri didasarkan dengan adanya kewajiban mendirikan lembaga kekuasaan imamah. Yang kedua, hukum dan mekanisme pembentukan negara. Imamah sebagai bentuk negara Islam legal formalitik menurut ahli sunnah wal jamaah tidak masuk dalam pilar-pilar akidah. Hal ini berbeda dengan kalangan Syiah yang menganggap bahwa imamah tidak hanya merupakan kepemimpinan duniawi tetapi juga mencakup urusan ukhrawi. Terkait mekanisme pengangkatan Imam Al-Jaiziri menjelaskan seorang pemimpin diangkat sebagai salah satu dari 2 cara. Pertama, dengan cara dipilih oleh ahlu al-hal wal aqdi. Kedua, seorang mengangkat dirinya menjadi seorang khalifah dengan kekuatan senjata dan memerintahkan rakyat untuk membaiknya. Menurut Al-Mawardi, pengangkatan iman al-fardu kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu. Di Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi atau tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat yang didasarkan atas nilai-nilai universal, yaitu persamaan kebebasan dan pluralisme. Islam memandang demokrasi sejalan dengan penegak keadilan sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 58. Yang kedua yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai konsensus bangsa.
Suatu negara disebut negara Islam selagi negara itu dijalankan berdasarkan atas musyawarah, tidak otoriter, terdapat sumpah jabatan bait, menyelenggarakan proses pemilihan pemimpin melalui pemilihan umum atau lembaga wakil rakyat, terdapat kesempatan untuk menyampaikan kritikan konstruktif kepada penguasa, membantu pemimpin berbuat ketaatan kepada Allah, dan menolak untuk taat bila pemimpin memerintahkan perbuatan pelanggaran maksiat. Menurut perspektif Islam, NKRI berstatus hukum Dar al-Islam, yaitu negeri yang dihuni oleh umat Islam, bukan daulah Islamiyah atau negara Islam. Terkait dengan pemerintahan Indonesia, NKRI dari sudut pandangan agama adalah sah karena Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali menjadi khalifah. Materi selanjutnya yakni cinta tanah air menurut Islam. Nah, cinta tanah air merupakan tabiat alami manusia atau fitrah. Islam mengajarkan umatnya untuk cinta tanah air. Begitu pula dengan Pancasila, mengajarkan kita untuk cinta tanah air melalui sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Nah, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa akan memunculkan persatuan Indonesia dan menimbulkan nasionalisme serta semangat cinta tanah air juga dapat menimbulkan sikap patriot. Nah, jadi cinta tanah air dapat memunculkan kesadaran dan semangat cinta tanah air, yakni memiliki kebanggaan sebagai bangsa, memelihara kehormatan bangsa, serta menjunjung persatuan dan kesatuan. Sikap cinta tanah air Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Cinta Rasulullah SAW terhadap tanah airnya tampak ketika beliau hendak berhijrah ke Madinah dan meninggalkan kota Mekah, tempat kelahirannya. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh engkau adalah bumi Allah yang paling baik. Alangkah besarnya cintaku padamu, yakni kota Mekah. Kalaulah bukan karena penduduknya mengusirku darimu, maka pasti aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Hadis riwayat Tirmizi. Kecintaan Rasulullah kepada tanah air, kota Mekah diwujudkan dalam bentuk islah atau perbaikan dalam seluruh tatanan kehidupan yang diawali dengan perbaikan akidah. Nah, cinta tanah air juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana termuat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa Nabi Ibrahim berdoa untuk tanah airnya agar menjadi negeri yang aman dan sentosa, penduduknya dikaruniai rezeki, serta penduduknya beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, doa ini menunjukkan rasa cinta Nabi Ibrahim kepada tanah airnya serta penduduknya. Berikut adalah beberapa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan sikap cinta tanah air. Yang pertama, berusaha menghindari korupsi, selanjutnya jujur atau amanah, taat pada peraturan, cinta damai, menghindari minum-minuman keras, narkoba, dan judi, berpikir kebangsaan dan menghargai perbedaan, menghindari pergaulan bebas, peduli lingkungan, berbuat adil, disiplin, berperi kemanusiaan, serta tidak bermalas-malasan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Raffi. Untuk materi selanjutnya adalah konsensus kebangsaan. Di dalam konsensus kebangsaan ini ada 4 poin, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk poin pertama yaitu Pancasila. Pancasila merupakan bentuk penafsiran nilai-nilai luhur ajaran Islam dalam berketuhanan dan berkemanusiaan. Pancasila yang menjadi dasar negara adalah falsafah pemersatu dari keberagaman. Ia mengandung nilai-nilai tauhid kemanusiaan, keadaban, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kedudukannya biasa identik dengan Piagam Madinah sebagai wadah pemersatu kebinekaan bangsa. Manifesto esensial khilafah Islamiyah dalam pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, maslahah, dan rahmatan lil alamin. Untuk poin kedua adalah UUD 45. Prinsip yang terkandung dalam UUD 45 adalah kedaulatan, hak asasi manusia, sistem demokrasi, dan gotong royong. UUD 45 haruslah menjadikan referensi tertinggi dalam merumuskan setiap kebijakan kenegaraan dan pemerintahan di semua bidang dan sektor.
Yang ketiga adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI merupakan sistem kenegaraan Pancasila. Sistem kenegaraan ini dibangun untuk memperkuat dan memperkukuh rasa cinta tanah air dan jiwa patriotisme terhadap NKRI itu sendiri. Untuk poin keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Untuk poin ini bertujuan untuk menghargai perbedaan dan keberagaman, tetapi tetap bersatu dalam ikatan berbagai bangsa Indonesia yang memiliki cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Dengan dasar negara Pancasila dan dasar konstitusional UUD 45, keberagaman ini juga harus dipandang sebagai anugerah dan kekayaan hasanah sosiokulturasi yang harus disyukuri. Konsensus kebangsaan di atas selaras dengan prinsip-prinsip dasar politik Islam, yaitu yang pertama, prinsip amanah, yang kedua, prinsip keadilan, yang ketiga, prinsip ketaatan, dan yang terakhir, prinsip musyawarah. Prinsip ini menghendaki agar pemerintah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, meliputi tanggung jawab manusia terhadap Allah, terhadap sesamanya, dan terhadap diri sendiri. Karena setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, yaitu semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Adapun prinsip ketaatan yang dimaksud adalah menjalankan politik, hendaknya mengikuti hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Allah. Allah berfirman, jikalau orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Yang berarti ikut berpartisipasi dalam upaya mendukung pemerintah dan melaksanakan serta mengasosiasikan ajaran agama. Kesimpulan, politik dalam sudut pandang Islam yaitu suatu seni yang mengatur kemaslahatan umat Islam atau umat manusia yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, yang bertujuan untuk mengurus segala urusan umat manusia, untuk menuju kemaslahatan dan menjauhi kemassadatan umat. Di dalam hal ini, pemimpin atau imam yang akan menentukan keberhasilan dari tujuan politik. Yang kedua, rasa cinta tanah air menurut pandangan Islam adalah sebuah wujud dari pengabdian manusia terhadap tanah kelahirannya. Dan kesimpulan yang terakhir, hubungan politik dan cinta tanah air adalah dengan adanya peran penting dari seseorang pemimpin dan pedomah atau hukum dasar yang dipakai oleh negara tersebut. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Jika ada salah kurangnya kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.